Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lifecycle akan menjelaskan tentang metode Software Development Lifecycle atau yang biasa disingkat dengan SDLC. SDLC sendiri yaitu proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Dalam hal ini, kami akan menjelaskan dua metode saja, yaitu Scrum Model dan Iterative Model. Yuk simak videonya. Scrum Model adalah salah satu metode yang banyak digunakan. Scrum pertama kali diperkenalkan oleh Takeuchi dan Nonaka yang menggunakannya untuk menjelaskan inovasi dalam sebuah pendekatan pengembangan produk yang mengambil filosofi dari pelatihan olahraga rugby. Scrum berbeda dengan SDLC tradisional seperti Waterfall. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pembagian roles, meeting yang dilakukan, juga bagaimana proses pembuatan produk berlangsung. Pada Scrum, proses development suatu sistem tidak sama dengan yang dilakukan oleh framework tradisional seperti Waterfall, di mana setiap proses akan sangat bergantung pada proses lainnya. Sehingga bila ada suatu proses yang terhambat, maka akan sangat mengganggu dan dapat membawa kepada kegagalan proyek. Pada Scrum Model, pembagian roles dibagi menjadi 3, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Scrum Team. Product Owner di sini adalah wakil dari pelanggan yang kita miliki, di mana Product Owner adalah tempat keputusan terakhir terkait produk yang akan dibuat, baik dari pengaturan bagaimana fitur yang akan disediakan, kapan produk akan dirilis, dan konten apa saja yang disediakan. Scrum Master bertugas untuk membantu anggota tim dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua halangan yang dihadapi saat membuat produk. Scrum Master juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan daily Scrum, baik dari kapan dan bagaimana meeting akan berlangsung. Selain itu, Scrum Master pun harus bisa membuat tim fokus kepada proyek, pembuatan produk, dan tidak teralihkan kepada hal lain. Untuk menjadi seorang Scrum Master, dibutuhkan kepemimpinan yang hebat dan juga kemampuan yang hebat sehingga tim dapat mempercayai mereka. Scrum Team bisa dipastikan adalah kumpulan dari orang yang bertanggung jawab dalam membuat produk, baik itu seorang programmer, tester, desainer, dan lainnya yang terkait dalam pembuatan produk. Biasanya Scrum Team dibentuk dari 5-10 orang. Tim juga dibentuk dalam 2 nilai, yaitu untuk self-organizing dan juga cross-functional. Ada 5 nilai yang perlu diperhatikan agar Scrum Framework ini dapat berhasil diimplementasikan pada suatu proyek, yaitu fokus, keberanian, keterbukaan, komitmen, dan respect. Setiap nilai ini harus dimiliki oleh setiap orang yang berada pada tim, baik dari project owner, Scrum Master, dan juga Scrum Team. Metode yang kedua adalah Iterative Model. Dalam Iterative Model LDLC, proses dimulai dengan implementasi sederhana dari komponen kecil software hingga meningkatkan versi dari sebuah software dengan update, sehingga software siap digunakan oleh user, yang di setiap iteratifnya, perubahan baik desain maupun fungsi ditambahkan. Kunci keberhasilan dari Iterative Model LDLC adalah validasi kebutuhan yang ketat dan melakukan testing yang detail di setiap versinya. Sebuah update version software pastinya harus memberikan fitur-fitur baru yang membuat software menjadi semakin baik. Untuk itu, versi software terbaru harus dilakukan testing yang berulang agar fungsi lamanya tetap berjalan dengan baik. Seperti model SDLC lainnya, Iterative Model memiliki spesifikasi khusus di dalam industri software. Model ini paling sering digunakan dalam kondisi seperti requirement system dan desain harus jelas dan mudah dipahami. Persyaratan utama harus didefinisikan, namun nantinya akan ada request baru untuk penambahan fungsi pada saat sistem sedang berjalan. Teknologi yang sedang digunakan dalam pengembangan software bisa diganti apabila ada teknologi baru yang lebih bagus. Ada beberapa fitur berisiko tinggi dan tujuan yang mungkin bisa berubah di masa depan. Kelebihan dari Iterative Model LDLC adalah beberapa fungsi dapat dikembangkan dengan cepat di awal pembuatan versi baru. Hasil yang diperoleh secara berkala. Kemajuan sebuah sistem dapat diukur. Development software mudah direncanakan. Biaya yang dikeluarkan kecil apabila ingin merubah requirement. Testing dan debugging selama proses iterasi lebih mudah. Analisis resiko yang lebih baik.
mendukung perubahan requirement, waktu operasional yang lebih singkat, serta cocok untuk proyek besar. Adapun kekurangan dari iteratif model SDLC adalah membutuhkan research yang cukup banyak, meski biaya perubahan rendah tetapi sangat tidak cocok untuk mengubah persyaratan, memerlukan perhatian manajemen, permasalahan sistem arsitektur dan desain mungkin akan timbul, karena tidak semua persyaratan ditentukan di awal pengembangan sistem, tidak cocok untuk proyek kecil, kompleksitas manajemen, dan membutuhkan tenaga ahli untuk analisis resiko yang timbul. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari metode Scrum dan iteratif model dalam Software Development Life Cycle atau SDLC. Diperlukan metode yang cocok untuk melakukan pengembangan software supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan efisien. Terus belajar, jangan putus asa demi menggapai kesuksesan di kemudian hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.